Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas tentang extra fooding. Extra fooding atau yang biasa teman-teman itu bilang EF gitu ya. Yang akan saya bahas yaitu EF cacing ya teman-teman ya. EF cacing ini sebenarnya banyak, manfaatnya itu sangat banyak. Proteinnya pun juga cukup tinggi tapi stabil gitu ya teman-teman ya. Bagus untuk konsumsi murai batu dan burung-burung kicau lainnya, terutama yang suka makan cacing gitu ya. Meskipun murai batu biasanya ada yang nggak suka cacing gitu ya teman-teman ya. Kayak murai batu saya itu yang masih giras banget itu, yang pernah jadi indukan di kandang ternak itu, dia itu setiap saya kasih cacing dia nggak mau makan sampai kering cacingnya itu ya. Jadi dia nggak doyan, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi di sini yang akan saya bahas, cacing itu kapan pemberiannya sih gitu ya. Pemberian yang bagus itu kapan gitu kan ya. Jadi begini teman-teman ya, untuk cacing ini ya, untuk cacing ini kan penting ya, kalau menurut saya penting untuk pengguna low protein ya, itu kalau bisa minimal seminggu itu satu kali ya, satu kali satu ekor dikasihkan cacing ya, untuk menyetabilkan birahinya. Tapi cacing ini bukan untuk menurunkan birahi ya teman-teman ya, jangan salah. Cacing itu proteinnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya burung OB dikasih cacing ya, bukannya sembuh tapi tambah parah gitu teman-teman ya. Jadi harus tahu teman-teman ya, cacing ini bukan untuk mengedropkan, karena dia itu protein tinggi. Jadi dia itu protein tinggi, tapi kalau dikonsumsi stabil gitu ya, menstabilkan emosi dan birahi. Itu intinya. Itu kalau cacing. Jadi kapan yang tepat? Yaitu tadi, kalau low protein dikasihkan pada waktu 1 minggu sekali minimal ya, seminggu 2 kali boleh lah gitu ya. Terus apalagi kapan diberikan kepada burung murai batu kita ya, atau yang kita miliki gitu kan, atau burung kicauan yang kita miliki, yaitu kalau saya pribadi ya, saya gunakan pada waktu dorong ekor. Oh ya kan teman-teman ya. Jadi ketika dorong ekor ini, misalnya nih ekornya udah kelihatan kira-kira ya 5 cm atau 2 ruas beginilah, udah nongol panjang gitu ya, 5 cm atau 2 ruas lah segini ya, atau ya segini ya 2 ruas lah. Jadi ketika udah segitu, langsung setiap hari dikasih cacing itu ya teman-teman ya. Pemberian cacingnya bagaimana? Bisa sebelum makan jangkrik, atau setelah makan jangkrik selang 1 jam atau 2 jam gitu ya teman-teman ya. Kalau biasanya sebelum makan jangkrik, dia itu makannya lahap langsung, karena dia kan lapar ya. Dipatok, dihancur-hancurin gitu biasanya kan, dijatuhin di bawah, dihancurin, kalau udah hancur baru ditelan, biasanya seperti itu. Tapi kalau habis makan jangkrik terus kita kasih cacing, biasanya agak lama ya, nelannya itu lama. Jadi saya harapkan kalau memberikan cacing setelah makan jangkrik selang 2 jam atau pas siang hari gitu ya. Kalau teman-teman banyak waktu, sering di rumah, ya udah siang hari dikasih cacing, paginya jangkrik, sore jangkrik. Seperti itu teman-teman ya. Waktu dorong ekor itu harus setiap hari ya, harus setiap hari. Kalau saya sendiri pengguna Superfeed, ketika dorong ekor misalnya harian biasa itu kan 55 ya kan misalnya, atau 33 atau 44, saya kumpulkan di pagi hari gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya 33, jangkrik 6 itu saya kasihkan di pagi hari
Itu hanya untuk kondisi dorong ekor ya teman-teman ya. Jadi ketika dorong ekor sampai full ya, jadi dari yang segini tadi 2 ruas tadi sampai full dorong ekor ya, itu kita kasih cacing ya. Ciri kalau full dorong ekor bagaimana? Antar ekor putih maupun hitam itu 1 ruas jari. Dan ekor jago yang paling panjang itu 2 ruas jari. Itu cirinya ya. Kalau sudah selesai, baru cacingnya kita stop. Nah ya kan, baru jangkriknya kita kembalikan ke awal, pagi sore 3-3 gitu kan. Yang awalnya 6 di pagi hari, sore nggak dikasih, atau siangnya dikasih cacing ya. Itu terus sampai selesai dorong ekor. Itu teman-teman ya. Atau kalau kita sibuk, kita kerja ya kan, ya udah pagi sebelum dia makan jangkrik kita kasih cacing dulu ya kan, kita kasih cacing dulu, udah ditelen ya kan. Nah, ntar kita buat aktivitas ya kan, aktivitas persiapan mau kerja. Nah, ntar ketika mau dimasukkan ke dalam rumah biasanya kan diembunkan gitu ya. Kalau udah panjang diembunkan nggak apa-apa, tapi misalnya nggak diembunkan pun juga nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi kita itu jangan terlalu dipusingkan masalah ini harus diembun apa enggak, harus dijemur apa enggak gitu kan ya. Itu kalau dorong ekor intinya cacing itu untuk apa? Yaitu ya. Cacing itu baiknya dikasihkan waktu dorong ekor. Terus fungsinya apa cacing ya? Cacing itu kalau kita berikan tiap hari selama dorong ekor ya kan, itu nanti ketika udah selesai dorong ekor, itu ekornya akan mengkilap, kinclong, dan itu bisa menghasilkan sumber minyak. Nah, coba perhatikan teman-teman di pangkal ekor ya. Biasanya kan ada nongol kecil gitu ya. Itu di situ sumber minyaknya. Jadi burung itu ngambil minyak dari situ. Biasanya kan kayak nyisir-nyisir gitu ya, nyisir ke sayap, nyisir ke ekor. Lah itu ngambil minyak dari situ, diratakan ke seluruh tubuh burung tersebut gitu. Jadi kinclong gitu kan. Jadi minyak itu dihasilkan daripada cacing tadi gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya alami, yang menurut pengalaman saya dan pengamatan saya, yang selama ini saya memelihara, terutama khususnya itu murai batu ya teman-teman. Demikian, semoga ini bisa menambah wawasan buat teman-teman, terutama yang pemula ya, yang belum tahu. Nah ini saya kasih tahu. Bukan sok tahu juga sih sebenarnya. Bukan kok saya ini pinter, enggak. Saya ini masih pemula juga sama ya. Pemula, saya membagikan pemula ya kan. Pemula yang belum tahu gitu kan. Saya pemula, saya memberitahukan kepada pemula yang belum mengalami hal ini gitu ya teman-teman. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.